lagi ke YouTube channel aku. Video kali ini untuk tugas teori akuntansi. Jadi hari ini aku diminta untuk menjelaskan tentang stewardship theory dan positive accounting theory. Semoga kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya udah, kita langsung aja ke teori yang pertama. Teori yang pertama adalah stewardship theory. Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Manajer eksekutif di bawah teori ini tidak jauh hanya menjadi seseorang yang oportunistik. Pada dasarnya, manajemen juga ingin melakukan pekerjaan yang baik untuk menjadi pengelola yang baik dari aset yang dimiliki perusahaan. Teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sebagai kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship, manajer berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan stewardship pemilik tidak sama, steward akan berusaha menentangnya karena steward merasa kepentingan bersama dan perilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Ini menurut Donaldson dan Davis tahun 1991. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada hubungannya permasalahan umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak ada permasalahan motivasi internal di kalangan eksekutif, pertanyaan tentang seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship ini terjadi karena terdapat perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif mempermudah tindakannya yang efektif. Pada teori stewardship terdapat model Hoffman yang didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward melindungi dan memaksimalkan shareholder melalui kinerja perusahaan. Oleh karena itu, fungsi utilitas steward dimaksimalkan. Peningkatan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagai besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar shareholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Mendukung pendapat tersebut bahwa stewardship teori lebih mengedepankan kepentingan dan tujuan organisasi. Teori ini berbeda dengan teori agensi di mana manajer lebih mengedepankan tujuan pribadinya, khususnya dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, manajer yang berperan sebagai steward tergerak untuk memenuhi keinginan prinsipal dengan tingkat loyalitas terhadap organisasi lebih tinggi, sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Para ahli teori stewardship mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward melindungi dan memaksimalkan shareholder melalui kinerja perusahaan. Oleh karena itu, fungsi utilitas steward meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stewardship adalah variabel ekonomi performance. Hubungan teori stewardship dengan economic performance terletak pada eksekutif dan steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi. Memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi, sehingga harga saham perusahaan meningkat dan berpengaruh terhadap economic performance. Terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif, yaitu yang pertama, teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, teori akuntansi normatif dirasakan tidak mampu menguji teori secara empiris karena didasari pada asumsi atau premis yang keliru, sehingga tidak bisa diuji kebenarannya secara empiris.
Yang ketiga, teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal atau Watts and Zimmerman 1960. Penentuan kebijakan akuntansi dan praktek yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dalam menentukan kebijakan akuntansi dan pelaksanaannya tidak terlepas dari pihak-pihak berwenang serta memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan keuangan. Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts and Zimmerman pada tahun 1986 dengan tujuan menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Watts dan Zimmerman 1990 mengidentifikasikan terdapat 3 hipotesis yang sering digunakan dalam teori akuntansi positif yang dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan, yaitu 1. Hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode tahun berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. Yang kedua, hipotesis hutang atau ekuitas atau debt or equity hypothesis. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi resiko hutang atau ekuitas, makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batasan kredit dan pengeluaran biaya, manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat menundukkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Yang ketiga, hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibanding perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran variabel proxy dan aspek profit yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat bisa mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba perusahaan betul-betul menunjukkan monopoli laba. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.